Beda dengan di Amerika yang menganut prinsip silahkan bicara bebas tuh. Jadi kalau kita bilang kita menghina perempuan di Amerika, itu nggak akan ada implikasi apa-apa. Adanya implikasi etis. Satu waktu seorang perempuan, dia mau jadi profesor di Harvard University. Terus rektor Harvard, yang dulu menteri keuangannya Bill Clinton, namanya Lawrence Summer, dia komentar ke publik, ngapain perempuan belajar matematika, kan kalian nggak bisa berpikir abstrak gitu. Heboh. Tetapi Amerika tidak bisa pidanakan si rektor ini karena dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kelompok feminis kemudian bikin petisi bahwa ini rektor yang nggak bermutu tuh. Akhirnya rektornya sadar, dia malu, dia mengundurkan diri tuh. Jadi beda dengan di Eropa dengan di Amerika, karena Amerika nggak punya pengalaman nenek sihir tadi itu. Satu waktu mungkin di Italia ada Liga Eropa, MU lawan Liverpool. Lalu hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis bilang bolanya out. Hakim utamanya bilang dasar perempuan. Kalau hakimnya laki-laki pasti masuk bolanya tuh. Dihukum dia karena menghina kemampuan perempuan. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Itu intinya. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech. Karena nggak ada peristiwa di masa lalu ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Itu intinya tuh. Jadi filsafat bahasa membongkar hal semacam ini. Jin buang anak itu hate speech. Di mana hate speech-nya? Semua orang pakai istilah itu bertahun-tahun dan gak ada problemnya. Apalagi nggak ada peristiwa di masa lalu yang membuktikan pernah ada seorang jin yang membuang anaknya tuh. Itu absurd. Jadi absurditas itu yang masuk di ruang pengadilan, makin absurd pengadilannya tuh. Kan itu intinya tuh. Saudara ahli, di dalam YouTube channel Bang Edi Cahya